Baik, kita mulai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman mahasiswa di program non-reguler. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran, keberkahan, kebarokahan dalam segala aktivitasnya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, teman-teman mahasiswa, ada beberapa teman-teman mahasiswa yang melakukan request ya berkaitan dengan apa namanya analisa data. Ternyata teman-teman semua dalam analisa data ini perlu dipertajam kembali. Baik, oleh karena itu teman-teman semua sebelum memulai perkuliahan kita pada sore hari ini ada baiknya kita berdoa supaya sharing keilmuan kita pada hari ini membawa banyak manfaat, berkah dan barokah. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa, di pertemuan kita kali ini, Bapak akan membahas tentang teknik analisa data. Nah, teknik analisa data ini di dalam karya tulis ilmiah tentu teman-teman semua sudah pernah membaca ataupun mengkajinya ya. Namun Bapak mencoba mereview kembali sehingga teman-teman yang membutuhkan informasi ini dapat mendapatkan pencerahan ya berkaitan dengan penelitian atau karya tulis ilmiah yang sedang disusun. Nah, mari kita simak teman-teman semua ya. Nah, di sini disebutkan ya teman-teman semua. Teknik analisa data ini, teman-teman semua, diharapkan nantinya dapat membantu teman-teman yang sedang melakukan penelitian. Ya. Kemudian, data penelitian ini nanti akan dilihat juga cara mengumpulkan datanya serta cara melakukan analisa data hasil penelitian. Oke, Bapak turunkan ke bawah. Tujuannya apa, teman-teman semua? Setelah mempelajari ini, diharapkan teman-teman mahasiswa Anda ya dapat memahami pengertian data, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisa data dari hasil penelitian. Nah, ternyata data itu tidak hanya berada di satu posisi saja, tetapi berada di banyak tingkatan. Ada data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan seterusnya. Oke? Selanjutnya teman-teman semua ya, dari materi pokoknya itu tiga tadi. Oke, indikator keberhasilannya teman-teman sekalian nanti mampu menjelaskan pengertian, kemudian mampu menjelaskan data berdasarkan sumbernya. Data itu memiliki dua sumber ya, baik data primer maupun sumbernya sekunder. Itu kita lihat ya. Kemudian jenis data berdasarkan sifatnya juga nanti akan kita lihat. Oke, secara umum teman-teman mahasiswa, kegiatan penelitian yang dilakukan seseorang itu tidak terlepas dari keberadaan data. Jadi data itu yang ditemukan oleh peneliti ternyata macam-macam bentuknya, ya. Nah, data ini adalah sebagai bahan baku yang akan diolah menjadi informasi, memberikan gambaran spesifik mengenai apa yang akan diteliti oleh teman-teman semua, ya. Data adalah fakta empiris ya yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga data-data yang dikumpulkan harus real ya, harus benar dan tidak boleh dimanipulasi. Sehingga hasilnya juga akan menampilkan hasil penelitian yang berkualitas. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Rentang waktu penelitiannya berapa lama?
Misalnya rentang waktu penelitiannya 4 sampai 6 bulan. Nah, di waktu 4 sampai 6 bulan itu juga terbagi misalnya pengumpulan data, pengolahan data. Setelah pengolahan data menjadi sebuah informasi. Informasi itu yang digunakan oleh seorang peneliti untuk melanjutkan penelitiannya. Sehingga data itu dikumpulkan berdasarkan waktunya, ya. Rentang waktunya berapa lama. Data penelitian dapat ditinjau dari dua hal berdasarkan sumbernya. Tadi kan sudah Bapak sampaikan ya di awal ya. Data berdasarkan sifatnya, kedua hal tersebut akan diuraikan ya. Coba kita lihat di bawah ini. Data berdasarkan sumbernya. Oke, nah ini ya. Data berdasarkan sumbernya, penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu data primer. Kemudian data sekunder. Apa itu data primer? Apa itu data sekunder? Nanti kita lihat di bawah. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Itu juga akan terlihat. Ya, teman. Oke. Selanjutnya teman-teman semua. Oke, ini Bapak kelompokkan ya. Sehingga ada dua, data primer, data sekunder. Data primer itu yang diperoleh oleh peneliti secara langsung. Nah, secara langsung teman-teman sebagai peneliti, sebagai akademisi, sebagai professionally, supaya nampak langsung ke dalamnya. Ya, teman-teman semua. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Data primer disebut juga sebagai data asli, ya, data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Nah, data-data yang ditemukan oleh peneliti itu harus up to date. Jika tidak up to date, maka datanya menjadi usang dan tidak bisa digunakan. Ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya, jika data primer itu melalui observasi, wawancara, FGD ya. Kemudian diskusi terfokus tuh ya termasuk FGD itu. Kemudian penyebaran kuesioner, angket, dan seterusnya. Nah, itu ya kalau data primer. Lalu jika data sekunder itu seperti apa, Pak? Nah, data sekunder itu diperoleh ya atau dikumpulkan peneliti ya, teman-teman semua dari berbagai sumber yang telah ada. Ya, bisa melalui website resminya BPS misalnya gitu ya. Buku-buku laporan yang diterima oleh peneliti sendiri, referensi-referensi yang dibaca oleh teman-teman mahasiswa ya dari berbagai jurnal dan lain sebagainya. Oke ya, ingat sumber data itu ternyata ada dua ya, data primer dan data sekunder. Data primer peneliti langsung terjun ke lapangan, didapatkannya dengan melalui wawancara, gitu ya, kemudian observasi, FGD, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah ada. Misalnya mengakses web resmi BPS, Badan Pusat Statistik. Ingin mengetahui apa di BPS tersebut? Nah, dicarilah melalui BPS tersebut. Kemudian melalui buku-buku, melalui artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Nah, itu bisa digunakan sebagai data sekunder. Oke. Nah, selanjutnya ya teman-teman sekalian. Data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya, selain data berdasarkan sumbernya, tadi sumbernya ingat ya, di atas tadi ada dua, kemudian data berdasarkan sifatnya. Nah, data berdasarkan sifatnya juga terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif, yang selanjutnya adalah data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu apa, Pak? Data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya ya, karena kuantitatif itu lebih banyak kan.
dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan, matematika, atau statistika. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin sudah biasa menggunakan SPSS, LISREL, Smart PLS, dan lain sebagainya, tentu dalam pengolahan data kuantitatif tidak ada permasalahan. Lalu kalau data kualitatif, itu teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, analisis dokumen, ya, diskusi terfokus. Tadi ingat di atas ada sebelumnya ya, nah, di apa namanya paparan sebelumnya itu wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, ya, observasi. Nah, itu termasuk kualitatif. Yang telah dituangkan dalam catatan lapangan transkrip. Jadi ketika observasi pun harus ada guidance-nya. Apa yang akan dilakukan, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian instrumennya itu tentu sudah disusun dengan sangat baik. Ya. Bentuk lain dari kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau perekaman video. Ya, jadi teman-teman sekalian datang ke sebuah lokasi penelitian, diambillah beberapa dokumentasi pemotretan gambar, atau teman-teman sekalian merekam video di area sekitar penelitian. Tentu dengan seizin peneliti, tentu dengan seizin yang diteliti, ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya khusus data kuantitatif. Oke. Nah, mari kita lihat data diskritnya, teman-teman semua. Data diskrit di atas tadi ya, sebelum diskrit itu apa? Nah, khusus data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan dua, data diskrit dan data kontinum. Data diskrit itu kita akan melihat bagaimana angka-angkanya. Kalau kontinum itu kita akan melihat bagaimana mengukurnya. Pengukurannya seperti apa. Mari kita lihat. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Ingat ya, membilang. Jumlah sekolah dasar, contohnya nih teman-teman semua ya, supaya lengkap disertakan contohnya juga. Jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Sindang Barang Bogor gitu ya, atau Kecamatan Ciampea misalnya, sebanyak 20. Nah, itu data. Jumlah siswa laki-laki di SD Negeri 1 Kota Bogor, kelas 2 misalnya, sebanyak 67 orang. Jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sebanyak misalnya berapa ratus ribu orang. Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan, bukan bilangan bulat ya. Eh, Berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Oke ya, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya adalah data kontinum, teman-teman sekalian. Data kontinum ini diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Tinggi badannya itu berapa diukur ya. IQ-nya berapa diukur. Suhu udara di ruangan kelas itu diukur. Nah, itu berkaitan dengan data kontinum, teman-teman semua. Oke, nah mungkin sementara itu yang Bapak sampaikan berkaitan dengan analisa data, teman-teman semua. Jangan lupa kita dalam melakukan penelitian akan dilihat melalui 3 kajian. Data penelitian, teknik pengumpulan datanya, teknik analisa data. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita melakukan diskusi di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.